Anda melaporkan juga dua nama menteri ya. Itu siapa Pak Boyamin? Formulanya ini adalah pasal 9 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan kedua pemberantasan korupsi. Di sana pasal 9 itu menyebut pejabat yang menjaga buku register yang memalsu. Nah, ini siapa terlapornya? Resminya itu adalah oknum kepala desa, oknum di kecamatan maupun di BPN Kabupaten Tangerang. Jadi kantor pertanahan istilahnya begitu. Jadi di sana sebenarnya. Nah, itu dua menteri itu di masa jabatan dua menteri itu gitu. Jadi ini harus kita fokus yang di pasal 9 dulu. Karena nanti mudah-mudahan KPK bisa mengembangkan pasal 5, pasal 6, dugaan suap. Kalau itu saya belum punya buktinya memang. Tapi ini pintu masuknya adalah pasal 9. Pasal 9 itu adalah adopsi dari pasal 461 KUHP tentang pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk memalsu dari buku-buku register. Nah, ini kan ada letter C, letter D, terus kemudian warkah gitu. Jadi ini bahkan memang ada dua fakta. Tahun 2012 sampai tahun 2020 itu banyak masyarakat yang mencari kertas segel yang produk tahun 1982 sampai kemana-mana kalau habis di kantor pos Teluk Naga. Nanti juga akan saya sampaikan kepada KPK informasi ini. Dan kedua, tahun 2018 itu ada akte jual beli terhadap tanah yang letter C itu sebenarnya janggal itu. Karena akte jual beli itu kalau notaris itu PPAT yang notaris itu mestinya sudah bersertifikat. Kalau belum bersertifikat itu haknya camat sebenarnya. Nah, ini dibuat akte jual beli tahun 2018 itu. Dan itu sebenarnya ya terhadap tanah laut itu. Jadi ini sehingga proses-proses yang nampak berkelindahan ini ya saya menemukan beberapa fakta makin banyak ya. Seperti hari ini tadi sudah saya dikonfirmasi teman-teman Dumas KPK untuk nambah dokumen, termasuk dokumen saya menemukan akte jual beli sudah saya serahkan dan informasi berkaitan dengan pencarian nguber itu akte surat segel atau materai segel tahun 1982 yang sebenarnya dicari tahun 2012 sampai tahun 2020. Jadi kita fokus di situ, Leo. Oke. Pak Rifki, ada tanggapan Pak? Ini masyarakat dalam hal ini Mas Boyamin dan kawan-kawan di Maki sudah berinisiatif melaporkan dugaan korupsi di pengadaan legalisasi surat di sana. Komisi 2 akan kemudian menindaklanjutinya juga atau seperti apa Pak Rifki? Komisi 2 DPR RI telah bersurat kepada Saudara Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, Saudara Nusron Wahid, untuk hadir ke Komisi 2 DPR RI persis pasca liburan panjang ini nanti pada hari Rabu minggu depan. Namun kemarin kami juga telah memanggil dua dirjen di Kementerian ATR BPN. Yang pertama adalah Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Yang kedua adalah Dirjen Sengketa dan Konflik Agraria. Yang kedua-duanya kami sudah meminta kepada mereka untuk memaparkan dan mempublish 263 sertifikat hak guna bangunan yang ada di sekitar wilayah yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini, termasuk beberapa bidang tanah yang mendapatkan sertifikat hak milik. Kami berharap Komisi 2 nanti Kementerian ATR BPN termasuk Saudara Menteri bisa menggunakan momentum itu untuk memberikan klarifikasi yang sejelas-jelasnya kepada publik. Kira-kira 263 bidang itu keluarnya tahun berapa, peta bidangnya seperti apa. Yang kalau kita kontekskan tadi seperti Bang Boyamin sampaikan, dengan citra geospasial misalnya pada tahun-tahun penerbitannya kita akan tahu tuh apakah klaim misalnya dulunya daratan kemudian jadi abrasi itu benar atau tidak, ya kan? Dan seterusnya itu bisa kita buka seterang benderang mungkin. Jika memang terjadi SHGB dan SHM yang abal-abal karena memang diterbitkan bukan pada tempatnya, maka secara administratif saya kira bagus juga kalau menteri melakukan apa yang dia lakukan seperti hari ini, membatalkan sejumlah SHGB. Terkait dengan proses hukum, siapa yang terlibat, apakah terdapat misalnya perbuatan pidana, baik pidana umum maupun tindak pidana korupsi, karena kemudian atas kewenangannya dia
mendapatkan keuntungan tertentu dan merugikan keuangan negara, saya sebagai Komisi 2 ingin membatasi komentar saya terhadap ini karena mitra kerja kami hanya Kementerian ATR BPN. Oke, Pak Boyamin, ini kan temuan surat HGB dan HM ini muncul karena ada pagar laut yang sekarang sedang proses dibongkar. Dan kalau kita bicara pagar laut, maka itu Kementerian KKP. Dan ada sekian dirjen yang disebut-sebut sebetulnya mengetahui perencanaan penggunaan ruang laut itu. Nah, apakah Maki sekarang hanya melihat dan mengejar kepada surat tanahnya saja dan tidak melihat lagi bagaimana proses pemagaran itu terjadi, siapa yang harus bertanggung jawab, atau seperti apa, Pak Boyamin? Bahkan sehari sebelumnya saya sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan. Jadi pada hari Senin itu saya sudah mendaftarkan pra-peradilan melawan penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena mereka mengatakan sudah penyidikan. Nah, kalau sudah penyidikan kan harus ada penetapan tersangka untuk pemagaran laut itu. Dan kita tunggu sidangnya mulai tanggal 10 Februari 2025 nanti. Jadi setelah liburan lah, seminggu kemudian. Nah, tapi sayang kemarin Pak Trenggono dalam memberikan rilis katanya malah baru pemeriksaan. Terus kemudian malah menyerahkan kepada Polri. Nah, juga sudah kemarin saya lacak ke kejaksaan itu belum ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dan juga ke pengadilan negeri setempat saya lacak juga belum ada izin penyitaan dan penyegelan. Jadi nampak nanti kalau saya teruskan gugatan saya itu Pak Menteri Trenggono itu dan kejajarannya penyidiknya berarti itu hanya surat klarifikasi, belum penyidikan. Ya. Meskipun kemarin gembar-gembornya penyidikan barang bukti atau segala macam dirobohkan TNI AL katanya menghilangkan barang bukti. Ternyata itu penyegelan dalam artian yang benar izin pengadilan juga belum ada, bahkan surat perintah penyidikan juga belum ada gitu. Jadi saya hanya untuk melihat sebenarnya kapasitas Kementerian Kelautan seperti apa. Nanti kita sudah daftarkan gugatan pra-peradilan atas tidak sahnya penghentian penyidikan gitu. Karena belum penetapan tersangka. Apalagi ternyata belum izin pengadilan melakukan penyegelan gitu. Pak Boyamin, jadi ini bukan hanya mengejar konsekuensi dari sertifikat atau surat tanahnya saja, tapi proses sebelumnya Maki juga mau mengejarnya atau dilupakan atau bagaimana, Pak Boyamin? Ya dua-duanya saya kejar, kan ada dua peristiwa pemagaran. Sudah saya gugat gitu, ke Pengadilan Jakarta Pusat. Jadi dua-duanya saya kejar kok, Leo. Dua-duanya terus diupayakan. Pak Rifki, ini mengantarkan kepada pemikiran bahwa karena Komisi 2 yang Anda pimpin, mitra kerjanya adalah Kementerian ATR BPN,